Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nusantara semuanya, selamat datang kembali di podcast Suara Bela Negara. Nah, pada episode kali ini kita memiliki judul podcast yaitu tentang 4 konsensus kebangsaan, Fondasi Indonesia di Tengah Tantangan Zaman. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas keempat konsensus tersebut, yaitu yang pertama ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu ya bahwa Indonesia itu adalah negara bangsa yang sangat besar, lahir dengan keberagaman suku, budaya, bangsa, bahasa, maupun keyakinan. Di tengah perbedaan itu, dari keempat konsensus ini hadir sebagai fondasi pemersatu yang membentuk cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara. Nah, terlebih lagi, dalam era globalisasi ini dan digital, nilai-nilai kebangsaan itu menjadi semakin penting agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa. Nah, pada podcast kali ini kita akan berdialog bersama narasumber kita untuk menggali makna, peran, dan relevansi dari keempat konsensus kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut narasumber kita yang juga berprofesi sebagai dosen ASN. Selamat datang kepada Mbak Tia Ramasari dan Mbak Tri Karima. Halo. Halo Halo Mbak Mbak. Irfitri dan Mbak Tia. Ya, gimana Mbak kabarnya? Baik, Alhamdulillah Mbak. Mbaknya Alhamdulillah sendiri baik gimana? Mbak. Alhamdulillah baik juga. Ini saya manggilnya Mbak aja ya, kan kita sama-sama muda juga. Iya silahkan Mbak. Nah, Mbak, kan kita pada tema kali ini membahas tentang keempat konsensus kebangsaan ya. Nah, dari keempat konsensus itu, yang pertama akan kita bahas tentang Pancasila dahulu. Nah, kita kan tahu nih bahwa Pancasila merupakan sebagai landasan serta fondasi utama bangsa Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya makna Pancasila bagi kehidupan berbangsa kalau menurut Mbak Tia? Iya, baik Mbak Febri, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya ini melihat Pancasila memiliki makna yang sangat mendalam ya Mbak bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila ini adalah ideologi bangsa yang mencerminkan cita-cita dan tujuan nasional, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Nah, selain itu, Pancasila ini juga sebagai dasar negara Republik Indonesia yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945, di mana seluruh penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Selain sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila ini juga memberikan pedoman moral dan etika bagi warga negara dalam berinteraksi dan bertindak di masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, keadilan, dan kemanusiaan dijadikan landasan dalam membentuk perilaku yang baik dan bermartabat. Jika kita melihat kondisi Indonesia sangat beragam, di mana kita berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa, maka Pancasila ini menjadi perekat bangsa yang menyatukan perbedaan itu dalam satu kesatuan nasional, sehingga bangsa Indonesia bisa hidup bersama secara harmonis. Begitu, Mbak. Nah, terima kasih banyak Mbak atas penjelasannya, sangat bagus sekali. Nah, dari paparan tersebut kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya menjadi dasar dan ideologi negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral, perekat bangsa, sekaligus kompas nilai dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Nah, nilai-nilai Pancasila tidak hanya membatasi kemajuan, justru membimbing kita agar tetap adaptif tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Dari penjelasan Mbak Tia Rahmasari ya. Nah, dari penjelasan tersebut kan kita tahu nih, apakah Pancasila ini masih relevan di era globalisasi kalau menurut Mbak Tri ya? Oke, baik Mbak Irfitri, menarik ya sebenarnya karena pertanyaan ini sering sekali muncul, apalagi di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi yang serba cepat dan juga terbuka. Nah, menurut saya sendiri, Pancasila justru semakin relevan di era sekarang. Kalau ditanya kenapa, karena ya globalisasi ini kan membawa banyak pengaruh, baik internal maupun eksternal, mulai dari cara berpikir, budaya, bahkan sekarang kita dibanjiri berbagai nilai dan cara hidup dari luar.
contoh simpelnya kayak drama-drama Korea dan drama Cina gitu kan. Nah, justru Pancasila ini berperan ibarat pegangan kita supaya kita tidak kehilangan arah. Disitulah Pancasila justru berperan sebagai kompas. Pancasila membantu kita menyaring mana aja yang sesuai dengan jati diri bangsa dan mana yang tidak. Pancasila itu sendiri menjadi filter nilai agar bangsa kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menjunjung toleransi. Nah, Pancasila kan sebenarnya tidak mengajarkan kita untuk menutup diri dari dunia luar ya, Mbak. Jadi kita nggak bisa menolak sih sebenarnya kayak drama-drama Korea dan drama Cina itu. Justru kita yang harus adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, poin yang perlu ditekankan adalah meskipun kita terbuka dengan dunia luar, kita tetap harus berakar terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kita tuh boleh banget maju, modern dan mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap ingat persatuan, keadilan, nilai ketuhanan, dan juga nilai-nilai Pancasila. Menurut saya itu sih, Mbak. Oh, terima kasih untuk Mbak Tri atas pemaparannya, atas penjelasan tentang apakah Pancasila ini masih relevan terhadap era globalisasi ini. Nah, kita semakin memahami bahwa Pancasila tidak hanya relevan, tetapi justru sebagai pegangan utama agar bangsa Indonesia tetap berakar pada jati dirinya di tengah arus globalisasi ini. Nah, namun nilai-nilai tersebut tentu perlu diwujudkan dalam aturan yang jelas agar dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bernegara. Nah, oleh karena itu pada segmen berikutnya kita akan membahas tentang konsensus dari kebangsaan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Mbak Tia, tadi kan kita sudah membahas tentang Mbak Tri dan Mbak Tia, kita kan sudah membahas tentang Pancasila. Nah, pada segmen ini kita akan membahas tentang UUD 1945, yang dimana yang saya ingin tanyakan itu, bagaimana sih peran Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bernegara? Kalau menurut Mbak Tri bagaimana ya? Oke. Kalau tadi saya jelasin tentang Pancasila kan saya mengibaratkannya sebagai kompas, Mbak. Nah, kalau Undang-Undang 1945 ini adalah aturannya. Jadi kayak Undang-Undang 1945 mengatur bagaimana negara kita ini dijalankan. Mulai dari hal terkecil kayak hak dan kewajiban warga negara sampai bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya. Nah, kalau kita bicara tentang perannya UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa bernegara, sebenarnya dampaknya itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kayak Undang-Undang 1945 memastikan bahwa hak dasar warga negara seperti memperoleh pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan yang layak, dan perlindungan hukum itu dijamin oleh negara. Nah, ketika masyarakat bisa mengakses sekolah, layanan kesehatan, atau mendapatkan pelayanan publik yang adil, nah disitulah Undang-Undang 1945 ini sedang bekerja. Mungkin kita yang nggak selalu kita sadari adalah di setiap kebijakan dan layanan publik yang baik seharusnya berpijak pada konstitusi ini, pada Undang-Undang 1945. UUD 1945 juga berperan untuk membatasi kekuasaan agar pemerintah atau uh, instansi yang berwenang ini tidak menggunakan powernya secara sewenang-wenang. Yang artinya negara itu hadir untuk melayani, bukan dilayani. Dan dalam konteks ini juga masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, mendapat keadilan dan juga dilindungi oleh hukum. Mungkin segitu, Mbak. Menarik sekali ya Mbak dari penjelasan yang tadi. Jadi itu kita sadar bahwa UUD 1945 itu bukan hanya sekedar teks hukum yang ada di buku, tetapi benar-benar hadir dan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari perlindungan hak, pelayanan publik, hingga cara negara dijalankan secara adil. Nah, kalau konstitusi ini begitu dekat dengan kehidupan kita, tentu muncul pertanyaan lagi kan? Nah, apa yang terjadi jika masyarakat justru belum memahami UUD 1945 dengan baik? Menurut Mbak Tia bagaimana, Mbak? Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Tri Karimah tadi bahwa Undang-Undang Dasar adalah aturan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban warga negara. Nah, ketika masyarakat tidak memahami apa itu Undang-Undang Dasar, maka akan terjadi penurunan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemahaman Undang-Undang Dasar ini membuat masyarakat itu tahu apa hak mereka seperti hak
untuk memilih, hak untuk kebebasan berpendapat, dan hak atas perlindungan hukum, dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Nah, ketika masyarakat tidak memahami itu, maka masyarakat tidak paham bahwa haknya itu perlu dilindungi dan kewajibannya perlu dilaksanakan. Sehingga partisipasi mereka dalam kehidupan bernegara bisa rendah ataupun pasif. Nah, selain itu, Undang-Undang Dasar ini juga mengatur bagaimana pemerintahan itu berjalan, termasuk mekanisme pembuatan undang-undang, penyelenggaraan pemilu, hingga pembagian kekuasaan. Nah, ketika masyarakat tidak mengetahui hal tersebut, masyarakat tidak dapat menilai apakah kebijakan pemerintah itu sudah sesuai atau tidak, sehingga partisipasi politik mereka berkurang. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini bukan hanya dokumen formal, tetapi juga alat pemersatu, perlindungan hak, dan instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara. Ketika masyarakat itu tidak memahami isi dan maknanya, maka mereka kehilangan orientasi yang jelas dalam berbangsa dan bernegara, baik dalam menjalankan hak demokratis, mengawal kebijakan publik, maupun menegakkan keadilan dan supremasi hukum. Begitu, Mbak. Kita lanjut nih ke konsensus yang ketiga, yaitu NKRI. Mengapa sih NKRI itu tidak bisa ditawar? Kalau menurut Mbak Tia bagaimana? Ya, baik. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk negara yang final dan konstitusional, Mbak. Sebagaimana dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ketentuan ini bersifat immutable principle, yang artinya tidak dapat diubah atau ditawar dalam proses amandemen UUD, karena merupakan bagian dari identitas negara yang fundamental dan bertujuan menjaga kesatuan nasional. Sehingga berdasarkan konstitusi ini, kita tidak memungkinkan adanya perubahan bentuk negara, baik menjadi federal ataupun negara bentuk lainnya. Menarik Gitu, Mbak. sekali Mbak penjelasannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa NKRI bukan hanya sekedar bentuk negara, melainkan identitas konstitusional dan hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar, ya. NKRI ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, pasti ada pertanyaan lain dong. Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk menjaga keutuhan NKRI itu sendiri, terutama dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita tanya ke narasumber kedua kita, yaitu Mbak Tri, bagaimana pendapatnya? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Irfibri. Sebenarnya kalau ditanya tentang menjaga NKRI, rasa-rasanya itu kayak tanggung jawab yang sangat besar ya bagi seorang warga negara. Hingga akhirnya kita sering kali bingung apa sih yang bisa kita lakukan ya, kontribusi untuk menjaga keutuhan NKRI. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan dengan hal-hal kecil yang justru paling nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak apa? Contohnya sesimpel kita menghargai perbedaan suku, agama, dan juga pendapat. Nah, kenapa sih ini bisa dinyatakan sebagai langkah untuk menyatukan NKRI? Karena kita sudah menghindari perpecahan itu sendiri. Kan kalau timbulnya perpecahan, kita jadi tidak satu lagi. Kemudian juga kalau disangkutkan dengan sosial media di era yang sekarang, bentuk menjaga NKRI, keutuhan NKRI itu sendiri adalah dengan kita tidak mudah terpancing hoax dan juga provokasi. Apalagi kita terlibat dalam ujaran kebencian. Kalau dikaitkan dengan konteks lingkungan kita sebagai masyarakat, menjaga NKRI itu bisa kita lakukan dengan cara taat aturan, terus juga ikut menjaga ketertiban, serta aktif dalam kegiatan sosial. Ya, menarik sekali ya Mbak. Ternyata Sobat Nusantara, menjaga NKRI itu tidak harus selalu dimulai dari hal besar. Justru dari sikap-sikap sederhana, menghargai perbedaan, bersikap bijak, dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh tanggung jawab merupakan persatuan bangsa agar bisa terus terjaga. Nah, pada segmen berikut ini kita akan masuk ke Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Indonesia dikenal sebagai berbagai macam suku, budaya, bangsa, yaitu bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika menurut pendapat Mbak Tri? Oke, Bhinneka Tunggal Ika, semua warga negara Indonesia juga pasti udah familiar ya.
Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi perekat bagi bangsa Indonesia agar perbedaan itu tidak menjadi konflik, melainkan jadi kekuatan kita bersama. Kalau kita bicara tentang Indonesia, pasti yang langsung terbayang itu keberagamannya. Nah, kita itu beda suku, beda agama, beda budaya, bahkan cara berpikir. Justru disitulah peran Bhinneka Tunggal Ika itu. Justru di situ dia berperan sangat penting. Ia mengingatkan kita bahwa berbeda itu wajar, tetapi kita harus tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Bagi ASN itu sendiri, Bhinneka Tunggal Ika bakal menjadi pedoman dalam bersikap adil, toleran, dan juga tidak diskriminatif. Gitu sih, Mbak. Wah, sangat bagus sekali ya Mbak, penjelasan dari Mbak Tri. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa keberagaman bukanlah hambatan, justru menjadi kekuatan ketika disatukan oleh semangat Bhinneka Tunggal Ika. Gimana ya penerapannya Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan kampus maupun masyarakat sehari-hari? Pendapatnya Mbak Tia bagaimana ya Mbak? Ya, baik. Jadi menurut saya kita bisa menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di kehidupan sehari-hari ya, Mbak. Untuk di lingkungan kampus contohnya, yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, seperti perbedaan daerah, suku, agama, dan budaya. Nah, kita ini dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa tentang pentingnya menghormati perbedaan yang ada. Selain itu, ketika kita melakukan diskusi kelas ataupun debat tugas, kita juga dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa bahwa setiap individu itu memiliki hak untuk berpendapat, sehingga mahasiswa dapat menerima pendapat teman yang lainnya tanpa memaksakan pandangan sendiri dan tetap menjaga suasana yang ramah dan harmonis. Selain itu, penerapannya di kampus juga dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan kebudayaan atau pertukaran budaya antar mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, kegiatan ini dapat membuat mahasiswa itu belajar secara langsung menghargai budaya lain dan membangun hubungan persaudaraan yang kuat. Menarik sekali ya Mbak. Nah, Sobat Nusantara, dari penjelasan dari Mbak Tia itu kita bisa lihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya semboyan, tetapi benar-benar hidup dalam sikap menghormati, menerima perbedaan, dan bekerja sama baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat. Mbak Tia dan Mbak Tri nih, karena kita udah hampir masuk ke segmen akhir, yaitu pada tahap kesimpulan maupun hampir mau selesai ya. Apa hubungan keempat konsensus kebangsaan ini? Yang pertama Mbak Tia dulu deh. Ya, baik. Jadi menurut saya hubungan antara keempat konsensus kebangsaan Indonesia ini yang dimulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa keempatnya ini tidak dapat dipisahkan, di mana keempatnya saling terkait sebagai fondasi ideologis, konstitusional, dan budaya yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu, Mbak. Wah, kita langsung lanjut aja. Kalau menurut Mbak Tri bagaimana? Baik, nggak terasa ya dari 4 segmen itu tadi sangat-sangat menarik dan banyak informasi yang kita dapatkan. Jadi saya setuju ya sama pernyataannya dari Mbak Tia bahwa keempat konsensus kebangsaan ini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa konsensus ini Indonesia akan kehilangan arah kebangsaannya itu sendiri. Kayak Pancasila menjadi dasar nilai dan ideologi bangsa, kemudian UUD 1945 ini menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam aturan dan sistem kenegaraan. Nah, selanjutnya NKRI menjadi bentuk dan wadah persatuan bangsa Indonesia, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika-nya yang menjadi semangat dalam mengelola keberagaman agar kita tetap bersatu dalam perbedaan. Nah, jika keempat konsensus ini benar-benar bisa kita pahami dan kita implementasikan secara utuh dalam sikap dan juga perilaku kita sehari-hari berbangsa bernegara, maka insya Allah akan berjalan tertib, harmonis, dan juga berkeadilan. Penjelasan dari narasumber kita, yaitu Mbak Tri dan Mbak Tia, kita belajar bahwa 4 konsensus kebangsaan bukan sekedar hafalan, tetapi fondasi hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika saling melengkapi dan hadir dalam sikap
serta tindakan kita sehari-hari. Terima kasih banyak telah menyimak podcast Suara Bela Negara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap cinta Indonesia. Terima kasih Mbak Tri dan Mbak Tia.